Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Habis ngelihat Selikoran, ramai banget malam hari ini ya Pak. Pak, tapi kalau saya mau main nanti pas waktu lebaran, saya mau dong informasinya Pak. Oke, tentunya pasti akan banyak hal yang menarik ada di Solo. Oke, kalau gitu sambil duduk ya Ya, Pak. silakan duduk. Halo. Banyak yang menyapa, Ya, begini, masyarakat ya. pemilik masyarakat. Iya. Well, sekali karena malam hari ini sama Pak Iwan langsung ya menangani keamanan Solo di Geladak ya Pak ya? Iya, di Geladak. Ini salah satu ikoniknya Solo ini, Geladak. Ya. Pak Iwan udah berapa lama sih di sini? Saya masuk di Solo itu terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022. Ya, kurang lebih sudah 6-7 bulan lah ya, running gitu. Belum hampir setahun tapi sudah paham banget. Ya, wajib, harus kita dimanapun kita berada harus segera menyesuaikan, harus segera adaptasi, dan memang harus segera mengerti apa yang menjadi sasaran tugas kita seperti apa sih, gitu konteksnya. Nah Pak Iwan, ini sekarang mau lebaran Ya, dan Solo adalah salah satu jujukan Ya. favorit banget. wajib. Cerita dulu Bapak. Oke. Ujung Fine. supaya bisa kita lihat. Nanti kita cerita juga tentang personel yang dikerahkan. Oke, fine. Ya, saya kira jika orang mendengar Solo atau Surakarta sebenarnya, tapi lebih lazim mereka mendengar Solo, lebih familiar dengan Solo. Yang terlintas satu, kuliner. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, event. Yang keempat, wali kotanya muda dan Visioner. running fast. ya itu Solo sekarang. Ya, jadi saya katakan kaitannya sama mudik deh. Saya kaitan sama mudik. Kalau Anda sedang melintas di dekat Solo, rugi kalau nggak mampir Solo. Anda mau cari apa di Solo? Wisata kuliner ada. Di belakang kita sekarang ini, Mbak Olvi, itu ada Galabo. Galabo ini konsepnya adalah konsep UMKM yang digelar PKL yang malam hari menyediakan makanan komplit ini, makanan khasnya Solo. Ada gudeg, ada sate dan lain sebagainya. Di belakang kita, nah kebetulan nih, ini sedang ada salah satu kegiatan yang judulnya sebenarnya juga festival juga. Ini adalah kirap malam selikuran yang diselenggarakan keraton. Setiap tahun ada, nanti finishnya di Sriwedari. Ini tradisi. Ini baru wisata kuliner dan heritage. Ada lagi sport tourism. Di Solo banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga yang konsepnya jualan wisata juga. Hampir setiap minggu itu ada running 5K, 10K dan semuanya. Ada tur de Borobudur yang stand dari sini juga. Ada tur-tur yang lainnya yang memanfaatkan Solo. Nah, wisata-wisata yang kita suguhkan banyak banget. Ada keraton itu ada Kasunanan di belakang kita. Ada Mangkunegaran yang sekarang juga amazing, sudah direvitalisasi. Ada namanya Taman Pracima, itu tempat makan yang ya ala-ala kerajaan begitu, karena emang itu direvitalisasi ya dari kerajaan. Kemudian ada yang lainnya lagi, itu ada revitalisasi. Dulu ada kebun binatang namanya Taman Satwa Tarujuluk. Sekarang Mas Wali rubah konsepnya menjadi Solo Safari. Nah, ini seperti Jawa Barat, seperti Taman Safari di Bogor. Ya. Hanya ini lebih kecil karena lahannya lebih kecil. Tapi nggak kalah, 85 jenis satwa Afrika, ya ada di sini. Kita mau cari singa, kita mau cari orangutan, simpanse, tapir, kemudian wanabe, apa aja ada. Nah, ini menjadi salah satu spot. Belum yang lainnya, kita dalam running 16 proyek besar yang beberapa sudah saya sebut ya. Ada lagi running proyek itu nanti ada Lokananta. Lokananta itu dulu konon katanya adalah rekaman Indonesia Raya ada di sana. Piringan hitam pertama itu Lokananta di Indonesia. Ini sedang revitalisasi, sebentar lagi akan jadi. Belum lagi nanti ada namanya jembatan perlintasan kereta api, atau orang di sini lebih mahfud dengan Palang Joglo. Ya. Joglo itu pintu masuk dari arah Karanganyar dan Seragen yang ke arah Solo. Itu nanti elevate di atas, Pak. Jadi itu nanti double track di atas dan akan megah sekali. Di bawahnya underpass. Nah, ada lagi yang sudah dimanfaatkan masyarakat, itu ada namanya Masjid Bin Zaid. Masjid yang sangat megah dengan biaya yang cukup fantastis, ratusan miliar. Itu merupakan hibah dari pemerintah Uni Arab Emirat yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan rata-rata setiap malam jemaahnya 5.000, 6.000 sampai 10.000 jemaah. Ikonik. Menampung di sana, ikonik. Dan masih banyak lagi Solo yang bisa Backstore. teman-teman nikmati kalau masuk ke Solo. Siangnya banyak, malamnya juga nggak berhenti. Kita kota yang nggak pernah tidur.
Semuanya ada. Kita mau cari apa aja di sini ada. Mau makanan, mau tontonan, mau souvenir, mau batik, mau apa aja di sini ada. Makanya segala ke Solo. Ini saya jadi ngelihat sebuah potret udah diwakili oleh Pak Iwan. Ya, memang kita memang gencar ya. Kita mau keluar nih. Siapapun, Emon, marilah datang ke Solo. Nikmati kota Solo yang sangat indah ini dengan penuh pernik-perniknya, apa namanya itu, di semua sudut lah bisa lihat. Dari yang konsepnya modern kita suguhkan sampai yang konsepnya etnik kita ada. Yang konsepnya tradisional yang mempertahankan peninggalan zaman budaya masih ada semuanya di sini komplit dari ujung pintu masuk. Ini kan kita dikepung 5 kabupaten nih. Dari arah barat itu ada Boyolali, dari arah selatan itu Klaten, dari arah selatan agak ke atau tenggara itu ada Sukoharjo, arah timur Karanganyar, arah utara itu ada Sragen. Nah, ini kecil. Tapi 600.000 penduduk saat 500 ya hampir 600.000 saat malam, tapi siangnya itu sampai 2-3 juta orang ada di sini. Kenapa? Karena ini adalah pusat ekonomi juga. Betul. Belakang kita PGC ini adalah salah satu legend batik. Betul. Di sebelah sudutnya itu ada Klewer. Ya mungkin Bang Olpi kalau yang cewek mampu ya Klewer. Wajib lapor. Iya. Di sudut sana yang kalau kita menghadap ke utara itu ada Pasar Gede. Pasar Gede itu ikonik ya. Pasar Gede itu ikonik di mana di situ masih banyak sekali jajanan-jajanan tradisional yang mungkin waktu kita kecil dapat sekarang masih ada. Dan itu menjadi salah satu perputaran perekonomian UMKM yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita cerita nggak habis 24 jam kita Solo. Ekonomi kerakyatan, benar-benar. Kerakyatan. Mari Pak, oleh sebab itu buktikan datanglah. Nah, Pak Iwan, ini banyak banget ya tempat-tempat wisata yang banyak kulinernya. Tapi untuk personil sendiri dalam mengamankan masyarakat yang mau datang, ini Bapak sudah terbuka lebar. Ini pasti akan ada lonjakan nanti. Pasti. Pada saat Lebaran juga. Pasti. Bahkan prediksinya kita ini menerima sekitar 3-4 juta loh. Mau masuk Solo Raya ini ya, yang saya sebutkan tadi, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, dan Solo sendiri, itu 3-4 juta. Ya kita siap. Pak, bocoran dong strateginya Pak, supaya kita ngerasa aman. Sebenarnya mudah. Kita merespon apa sih maunya masyarakat. For example begini, paling mudah. Begitu masuk bulan Oktober, yang pertama saya rilis adalah nomor handphone saya, yang bisa diakses 24 jam. Jika ada kesulitan hubungi saya. Intinya apa lu mau gua ada lah. Jadi one stop service lah ya. Apa aja. Kenapa? Mas Wali itu sudah lebih duluan dari saya. Mas Wali itu Twitternya kalau bisa nanti saya paham. Wali, coba lihat bahasanya Mas Wali merespon seperti itu tapi tuntas. Nah, kalau saya tidak mengejar ketertinggalan itu selesai. Oleh sebab itu kita imbangi begitu. Dan alhamdulillah memang itu yang diharapkan. Jadi masyarakat kita ajak, bukan kita tinggal ya, kita ajak ikut berpartisipasi aktif dengan segera melaporkan apapun, sekecil apapun. Mau yang nggak tertib di lalu lintas, mau ada gangguan lingkungan, mau ada yang tersesat, mau ada yang kehilangan, mau apa saja kita tampung 24 jam. Nah itu aja, itu kan solusi sederhana, tinggal kita mau apa tidak gitu. Iya betul, antara keamanan berarti merasa nyaman kapanpun. Teman-teman aparat, polisian dan Ramadan ini selalu hadir 24 jam. Dan satu lagi, kita tidak mengembangkan diksi mengawasi, kita adalah menjaga. Baik. Ya, saya tidak pernah mengembangkan diksi, saya mengawasi tidak ada. Ini kita menjaga kegiatan, menjaga masyarakat, menjaga aktivitas, ya kita menjaga. Jadi terminologi atau diksi menjaga itu lebih terkesannya. Ayam. Masyarakat juga ngerasa bahwa oh iya, saya tidak diawasi nih, saya lagi dijagain nih. Jadi mereka di mana-mana tenang aja tuh. Mau belanja, mau makan, mau berlalu lintas, mau apa aja mereka tenang. Mereka nggak akan pernah was-was. Nah, Bapak, H-min berapa Lebaran dan H+ berapa lonjakan yang akan masuk ke Solo ini? Jika pemerintah menetapkan 19 sebagai hari pertama, at least itu juga akan datang ke sini. Kita ingat, Solo, Jakarta sudah tersambung tol. Prediksinya 202, ya hampir 400 bus lah yang akan nanti mudik gratis yang akan ke Solo Raya. Nah, itu juga pasti akan ada lonjakan. Seperti apa? Ya, ini adalah benar-benar aturan pembatasan semuanya dihilangkan. Artinya kondisi Indonesia sudah alhamdulillah lepas dari COVID, perekonomian sudah naik, masyarakat sudah bebas, dan ini nanti kita juga mempersiapkan lebih. Artinya Mas Wali juga sudah mempersiapkan semuanya untuk menyambut saudara-saudara yang datang dari luar kota, baik yang mau mudik ke Solo ataupun hanya sekedar berwisata mampir ke Solo setelah mereka ketemu sana saudaranya, dan itu bisa kita katakan pasti. Semua tempat-tempat wisata sudah kita
colek nih, Ya. pengelolanya. Are you ready? Gitu kan. Lonjakannya segini loh. Jadi kita udah bocoran dulu nih. Siap-siap. Iya. Sudah, udah oke Pak, kita ini nih, oke. Nih, kalau ada apa-apa kontak kita ya. Nah, jadi offering kita adalah keamanan. Semuanya kita based on keamanan. Karena tanpa ada rasa aman orang nggak akan mau, Pak. Oke. Orang nggak akan mau gini ke sini. Betul. Mengenai arusnya Bapak, lonjakannya akan banyak. Pasti ada penumpukan, ada kemacetan. Nah, itu ya. Ini yang tidak bisa dihindari. Solo, luasnya tidak seberapa. Hanya 5 kecamatan dengan total jalan raya yang hanya segini-gininya. Saya tidak akan pernah mengatakan akan lancar, tidak. Kalau padat pasti. Tapi ya itulah, itu setahun sekali. Satu momentum yang mungkin tidak akan sama di tiap tahunnya, silakan dinikmati. Kepadatan pasti di mana-mana padat. Bagaimana kita menampung yang notabene-nya ya 600.000, 500.000, kemudian kedatangan 1,3 juta orang, Ya. kan nggak mungkin mau datang di mana. Tapi jangan khawatir, dimanapun Anda mengalami kepadatan, di situ pasti ada petugas. Kita siap di jalan. Oke. Ya. Apakah selain petugas yang diturunkan, berapa personil Bapak kira-kira? 1.116 personel kita siapkan, kita gelar. Jika itu masih kurang, nanti itu akan kita minta tambahan dari Polda. Jika memang itu masih kurang, artinya di sudut-sudut yang memang kita perlukan ini, kita juga punya tim pengurai yang kerjanya itu memang apa namanya, hit and run. Mana macet datangi, mana padatan datangi, mana ada hambatan datangi. Nah, seperti itu. Jadi pengelolaan kita, ya sekali lagi saya katakan kepada masyarakat, don't worry, nggak ada masalah. Kalau Anda mengalami kepadatan, di situ akan ada petugas. Ya dimanapun, di tempat wisata nanti ada petugas, di tempat keramaian itu. Dan jika memang Anda memerlukan bantuan, kita 24 jam siap. Nah, Sudah ada nomor yang bisa dihubungi. siap. Selain itu apakah ada aplikasi pendukung atau apa yang bisa dijadikan referensi masyarakat Bapak? Misalnya kalau di GPS itu kan kelihatan ada kemacetan merah, mungkin ada alternatif ke Oh ya, informasi di Solo nanti Pemda juga sudah menyiapkan akses gitu, apa namanya, destinasi wisata, serta apa namanya itu informasi mengenai kondisi arus secara keseluruhan. Dan jangan khawatir, di Solo ini sudah terpantau 78 CCTV di seluruh ruas jalan. Dan 78 CCTV itu ada di connecting dengan control room kami atau traffic management center. Ya. Dan traffic management center ini bukan hanya memantau, tapi kita punya algoritma. Ya, Masuknya berapa, jenis kendaraannya apa, kemana saja, terpantau. mana yang paling padat. Nah, itulah yang menjadi Informasi. alat kita, itu yang menjadi database kita untuk mengerahkan personil. Kira-kira bagaimana? Lampu traffic light itu juga bisa kita intervensi dari control room. Ya. Jadi mana yang harus kita merahkan lama, mana yang harus hijaunya lama, dan lain sebagainya. Wah. Jadi semuanya sudah konsep Solo Smart City itu memang sudah terus kita gulirkan sambil menunggu perbaikan infrastruktur untuk melengkapi konsep Solo Smart City. Semuanya terkoneksi dari mulai moda transportasi udara tersambung dengan MRT kita yang penyambung antara bandara ke stasiun. Kemudian nanti ada bus yang sering lewat di belakang kita ini, ada BST yang beroperasi hampir 24 jam. Kemudian yang lain-lainnya, feeder-feeder yang akan menyambung dari pinggiran ke tengah. Itu. Ya. Ya, artinya ini sudah dimudahkan ya Pak, secara Ya. teknologi dimudahkan. Ya. Teman-teman dari kepolisian juga sangat gampang. Ya. Nah Bapak, yang paling seneng banget ditunggu itu adalah pas pada saat malam takbiran. Apa yang akan terjadi di Solo pada saat malam takbiran? Apakah ada seperti kota-kota lainnya? Pasti meriah. Yang saya jamin itu pasti meriah. Kenapa demikian? Pasti akan ada juga pertunjukan-pertunjukan yang mengiringi perayaan malam takbiran. Ya, event itu mungkin kita tidak menganjurkan untuk takbir keliling dengan kendaraan karena berbahaya. Ya. Pemerintah akan menyuguhkan, selalu akan menyuguhkan tontonan-tontonan, atraksi-atraksi untuk masyarakat agar masyarakat bisa menikmati. Mungkin malam tahun baru kemarin sudah, kemudian nanti ada takbiran, kemarin juga baru saja Gol Sivaceng, baru saja juga kemarin tahun baru Saka dari apa namanya Nyepi. Semuanya pemerintah aware. Jadi memberikan tematik di setiap hari besar keagamaan yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat Solo dan masyarakat luar Solo yang masuk di Solo. Nah, bagaimana kota ini akan kota ini sangat toleran ya Pak ya? Ya, sangat. Ya. Itu kita jamin. Jadi hari besar agama apapun pemerintah menaruh perhatian ekstra terhadap perayaannya, terhadap peribadatannya, terhadap pengamanannya. Semuanya pemerintah jamin bahwa beragama kemudian beribadah di sini tidak ada gangguan apapun. Oke, Bapak, setelah takbiran pasti ke Idul Fitri nih Pak? Pasti. Ya. Beberapa tempat-tempat masjid-masjid besar pasti akan jadi ramai. Nah, yang biasanya jadi pertanyaan adalah setelah Idul Fitri, pulangnya
kemacetannya. Nah, itu bagaimana Pak mau menjelaskannya? Ya, pasti. Dan tahun ini baru pertama kali beroperasinya Masjid Zayed. Itu akan menjadi ikonik yang nanti orang akan berbondong-bondong pengen melihat. Betul. Karya arsitek yang luar biasa ya. Memang kita patut mengacungi jempol bagaimana arsitek itu dibuat sedemikian rupa sehingga masjid itu tampak indah, megah, dan memang di dalamnya juga nyaman untuk ibadah. Artinya prediksi kita nanti sholat di sana itu full. Kalau full berarti kapasitasnya 10 sampai 12 ribu akan ada di sana. Ya. Nah, kepulangannya sudah kita uji coba. Beberapa kali kegiatan Ramadan dan Jumat, hari sholat Jumat sudah kita trial seperti itu. Masyarakat Manakan datang, kita ngatur bagaimana mereka drop off parkirnya, kita kantong parkirnya, bagaimana penyambungnya, bagaimana setelahnya, seperti itu sudah kita siapkan. Lengkap semuanya Pak, satu paket hemat. Yang terakhir mungkin ini adalah saran bagaimana akhirnya jalan-jalan ke Solo atau mudik ke Solo itu aman, tentram, nyaman. Apa yang kira-kira perlu kita siapkan ya Pak bagi orang? Baik. Yang pertama harus dipersiapkan adalah si pemudik itu sendiri. Harus menyiapkan dirinya benar-benar sehat, ya, tidak dalam keadaan gangguan kesehatan agar nyaman. Ya. Kalau udah nggak sehat kan, kalau mudik itu kan nggak nyaman tuh dan juga bahaya. Dua, kendaraannya jika mereka kendaraan pribadi itu harus dipastikan semuanya ready, dari mulai sistem pengereman, sistem mesin, sistem lampu kelistrikan dan lain sebagainya, agar jika nanti terjadi kepadatan di jalan, walaupun Korlantas sudah menyiapkan untuk kontraflow ataupun one way, tapi ingat, kendaraan bermotor itu kunci agar perjalanan nyaman. Yang ketiga, kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan kendaraan roda 2 sebagai alat mudik transportasi jarak jauh. Iya, capek. Pemerintah sudah menyiapkan itu mudik gratis, banyak sekali busnya. Silakan nikmati dengan bus selama sampai tujuan, bertemu saudara-saudara di kampung, nyaman. Yang selanjutnya adalah taati peraturan dan arahan petugas. Kenapa? Ada situasi-situasi tertentu yang mungkin emergensi atau insidental terjadi di jalan. Nah, ini polisi atau petugas akan mengambil langkah cepat agar tidak ada hambatan atau agar memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat. Nah, ini yang harus masyarakat perhatikan. Jika ada petugas, ikuti arahannya. Tidak akan mungkin petugas itu kemudian tidak akan mencarikan way out atau tidak akan mencarikan alternatif-alternatif untuk masyarakat bisa lancar mudiknya, tidak akan mungkin. Semuanya sudah disiapkan. Bahkan kita terus berulang kali rapat koordinasi semua kementerian dan lembaga untuk siap. Bahkan Presiden hari ini tadi meninjau langsung di Pelabuhan Merak. Bagaimana kesiapan aparat untuk menyiapkan membantu masyarakat saat mudik. Artinya, jika pimpinan negara ini menaruh perhatian besar terhadap pemudik, kita pun sebagai aparat di bawahnya harus lebih siap. Kita pastikan bahwa masyarakat yang mudik, 1 aman, 2 nyaman, 3 selamat, dan keempat membawa kesan bahwa mudik ini adalah bahagia bersama keluarga. Tapi terakhir ini karena Pak Iwan sudah menyampaikan, ini adalah kota yang nanti akan dikunjungi oleh VVIP. Ya, nah, betul sekali. Bagaimana itu untuk mengurai? Pasti akan ada banyak keinginan masyarakat juga. Nah, inilah hebatnya Presiden kita. Inilah uniknya beliau. Presiden Joko Widodo bertempat tinggal dari Solo. Ya. Beliau mengawali karirnya di pemerintahan dari wali kota Solo. Dan agar Olvi ketahui bahwa setiap beliau pulang, pasti beliau tidak akan pernah tidak mesti menyapa masyarakat. Kemarin baru saja beliau pulang selama 4 hari. Ya. Sehari-hari kegiatannya ada beliau menyapa masyarakat. Beliau berjalan keluar, ada yang ke pasar, ada tempat-tempat keramaian. Beliau menyapa masyarakat sambil membagikan, ada yang souvenir, ada sembako, ada yang kebagian rezeki ini diamplopin sama beliau. Dan selalu kepulangan beliau itu ditunggu. Ya, itulah presiden kita. Kecintaan warga masyarakat Solo terhadap presiden kita sangat luar biasa. Dan kita yakin bahwa presiden memahami betul bagaimana masyarakat Solo, bagaimana rakyat Solo itu menyambut beliau. Dan kita pun aparat keamanan, walaupun sudah ada prosedur tetapnya bagaimana mengamankan seorang presiden, tapi kita tahu diri bagaimana kerinduan masyarakat kepada presiden, bagaimana presiden ingin berinteraksi, dengan tanda kutip batas-batas keamanan tetap tidak kita lewati. Itu sudah kita siapkan dan hampir setiap saat kita berhadapan dengan itu, Olvi. Artinya no problem at all. Ya, kita safe ya Pak. Iya. Oke, Pak Iwan, ini yang terakhir, berikanlah kepada kami masyarakat yang mau ke Solo ini tips. Plus mungkin Bapak Iwan juga bisa menyampaikan kepada masyarakat salam Lebaran untuk yang merayakan. Baik, kepada seluruh masyarakat Ande Tolan, sanak saudara,
yang mungkin nanti Anda akan kembali ke kampung halaman Solo dan sekitarnya. Atau mungkin jika Anda tidak kembali akan meluangkan waktu ke Solo, silakan. Kami akan menyambut Anda dengan segala macam fasilitas dan kekayaan Solo. Nikmatilah momentum-momentum lebaran bersama keluarga ataupun mengisi libur lebaran di Solo. Kita akan berikan semuanya apa yang Anda mau ada di Solo. Souvenir, makanan, tempat hiburan, tempat wisata, semuanya ada. Namun perlu diingat, tetap hati-hati dan waspada di dalam perjalanan Anda. Dari perjalanan mudik, start dari asal sampai dengan nanti tiba di tujuan, serta nanti kembalinya. Dan yang terpenting lagi adalah tetap menjaga keselamatan diri pribadi dan keluarganya selama perjalanan. Itu mungkin tips sederhana. Yang terakhir, jika Anda menemui kesulitan di jalan, jangan khawatir. Seluruh petugas sudah digelar di jalan untuk memberikan pelayanan kepada Anda semuanya. Terima kasih. Salam dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Surakarta, Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi, beserta jajaran dan seluruh masyarakat Surakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa, semoga seluruhnya memperoleh kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dan kesuksesan di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.